Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengajukan 6 tuntutan utama dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di hadapan Prabowo, dirinya menyampaikan harapan agar 6 isu utama yang diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusutan kebijakan pemerintah. 6 tuntutan utama yang disampaikan oleh Said Iqbal antara lain hapuskan sistem outsourcing, bentuk Satgas PHK, upah layak, pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru tanpa nuansa Omnibus Law, sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, berantas korupsi, dan sahkan undang-undang perampasan aset. Said Iqbal menegaskan bahwa May Day bukanlah sekedar hari libur, melainkan sebuah momentum perjuangan buruh yang memiliki sejarah panjang dan berdarah dalam memperjuangkan haknya. Ada 6 isu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden. Yang pertama, hapus outsourcing. Kami tahu Bapak sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern. Yang kedua, Satgas PHK. Kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi, bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Yang ketiga adalah upah layak, dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah. 6,5% diputuskan oleh Presiden, bahkan dulu dengar-dengarnya mau 10%. Dan yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang aja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kelima, Bapak Presiden sudah 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak disahkan. Kami mendapat informasi dari Pak Dasko, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Merespon permintaan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan secepatnya menghapuskan sistem outsourcing. Meski demikian, Prabowo juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tidak hanya menghapus outsourcing, Prabowo juga akan mewujudkan permintaan buruh lainnya, yakni pembentukan Satgas PHK. Dirinya menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pekerja yang di PHK secara semena-mena. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan membahas pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu
tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah sudah mengerjakan salah satu tuntutan para buruh, yakni soal mitigasi PHK. Dirinya pun memastikan 6 tuntutan para buruh akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dirinya menegaskan berbagai upaya ini akan dirancang dengan serius. Begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan ya, substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, ya, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari.